Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya, Pak Habib Channel. Mudah-mudahan kita akan berpikir lebih positif terhadap umat Islam di Indonesia terutama. Kita jangan mikirkan umat Islam di tempat lain dulu. Karena fenomena yang terjadi, kita ini ya masih banyak hal-hal yang kurang di dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, misalkan tentang politik, misalkan kenapa masih kan banyak itu kritik-kritik, kenapa umat Islam yang mayoritas pemimpinnya seperti itu, misalkan gitu, yang terpilih ini, itu kan dalam bidang politik kita lemah, katanya gitu. Ekonomi juga begitu, ekonomi lebih parah lagi katanya, yang mendominasi ekonomi kita ini bukan kita. Nah ini gimana mayoritas Islam, Muslim di Indonesia, tapi banyak kelemahan. Menurut jenengan terus pun ini. Gini Mas Habib, sebetulnya kita mesti harus berpikir jernih menurut hemat saya itu. Sebetulnya agama itu lebih konsentrasi ngurus apa sebetulnya. Agama itu sebetulnya lebih konsentrasi ngurus akhlak Mas Habib. Makanya di Rasulullah mengatakan innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Kalau itu akhlak kan berarti berada pada aspek wilayah ruhani ini Mas. Sebab perilaku itu hendaknya dimulai dari dalam. Dari dalam diri kita ini. Kalau kita punya ada di dalam dada ini ada satu organ. Kalau organ itu baik maka yang lain semuanya akan baik semua gitu kan. Tapi kalau jelek maka itu jelek semua gitu kan. Nah, kalau agama itu ngurus yang ada di dalam diri kita ini, maka sebetulnya ya tidak perlu kita ini lalu harus berseminar, ya kan, berdiskusi, berdebat, apalagi berselisih tentang agama ini. Agama ini lebih banyak dilaksanakan sebetulnya, bukan lalu diperdebatkan, perbedaan penafsiran, ditafsirkan. Agama ini urusan memperbaiki hati, memperbaiki perilaku, hatinya berlaku baik. Agar ketika lalu hatinya bagus, maka ekonominya jadi bagus, politiknya jadi bagus, hukumnya jadi bagus, kan begitu. Tapi bagaimana berekonomi, bagaimana berpolitik, bagaimana berhukum, bagaimana bersosial, itu antara negara satu dengan negara lain bisa berbeda-beda. Dibilang antum a'lamu bi umuri dunyakum gitu kan. Nah, rupanya memang ini tidak dicermati secara jelas. Memang Islam ini itu tidak saja hanya dari aspek agama, tapi agama Islam itu juga menyangkut tentang peradaban yang lebih luas, kehidupan. Bukan hanya budaya. Tapi jangan kalau peradaban ini tidak dikerjakan, tidak diurus gitu loh Mas Habib. Lemahnya itu di situ saya lihat. Pendidikan itu sendiri juga begitu. Pendidikan kadang-kadang kita capek ngurus agama ini, tapi lalu melupakan yang lain, sains dan teknologi. Lembaga-lembaga pendidikan dihabiskan waktunya untuk ngurus pengetahuan beragama, bahkan lalu isinya itu bukan agama, perdebatan tentang agama. Padahal namanya berdebat itu tidak boleh dalam agama. Berdebat itu ujungnya pasti dua. Satu menang, satu kalah. Yang menang jadi sombong, yang kalah lalu menjadi sakit hati. Akibat daripada agama. Ini yang tidak boleh sebetulnya. Maka agama itu laksanakanlah dulu. Dari melaksanakan itu kamu bisa merasakan. Taunya agama itu bukan hanya dari pengetahuan, tapi dari bisa merasakan. Bisa merasakan karena telah mengamalkan. Kan menjadi bagus. Nah, kalau ini lalu dikembangkan menjadi dunia ini diurus, misalnya pendidikan, bagaimana bisa menyiapkan anak-anak didik umat Islam itu menguasai sains teknologi? Kalau lembaga pendidikan lalu tidak bisa melahirkan SDM yang unggul, ya otomatis kan kalah Mas Habib. Coba dalam segala hal. Saya kalau pergi misalnya Mas Habib ya, saya pergi ke
Australia, ke Selandia Baru, pergi ke Amerika Latin, ke Amerika, ke Kanada, ke Rusia, ke negara-negara di Asia yang maju seperti Jepang, macam-macam itu kan. Lalu pergi ke Eropa, itu kan. Lalu saya juga pikir, ya kan, di mana letak kekurangan ini? Mereka maju dalam kehidupan dunia itu karena mereka itu mengembangkan sains dan teknologi, Mas Habib. Kita ini di ketinggalan. Indonesia itu sibuk ngurusi agama dan itu belum tentu dilaksanakan. Lalu juga tidak sains dan teknologi. Akibatnya apa? Akibatnya ya kalah kan begitu. Wong di dunia ini hidupnya itu kan melakukan proses-proses sosial kan. Di situ ada kompetisi, ya kan. Persaingan, macam-macam itu, ada konflik, ada hegemoni, itu kan sebetulnya proses selalu kalah dan selalu kalah karena apa? Karena ini makanya man aroda dunia falai bil ilmin, man aroda akhirah falai bil ilmin, man aroda huma, kalau dua-duanya ya itu kan ilmu. Jadi dua-duanya ilmu. Jadi itu ilmu dua-duanya itu harus itu. Kalau agama itu ngurusi roh itu antum a'lamu bi umuri dunyakum, gitu kan. Tapi kalau urusan-urusan tentang yang bersifat fisikal, kehidupan jasmani, itu antum a'lamu bi umuri dunyakum, gitu. Kamu tahu tentang duniamu, karena agar tahu maka kamu harus belajar, kan begitu. Nah kalau ini, maka kalau menurut iman saya, keadaan di Indonesia seperti ini berakar dari pendidikannya, Mas. Yang kurang paham tentang. Iya, berakar masih dari. Ada dikotomi. Karena itu pendidikan ini harus dibenahi, menurut hemat saya. Pendidikan ini harus dibenahi. Mana itu urusan-urusan yang menyangkut dengan agama, dan itu tidak cukup kalau tidak dilanjutkan dengan teknologi. Sains teknologi itu. Dua-duanya harus dicakup. Nah, apakah lalu masyarakat itu harus ngerti agama dan juga ngerti umum gitu kan, teknologinya ya. Tapi lalu agamanya gimana? Agama itu adalah ngurus akhlak, ngurus yang ada di dalam hati ini. Dan itu tidak perlu banyak-banyak sebetulnya, Mas Habib. Seringkali kajian-kajian agama itu mengkaji hal-hal yang sebetulnya tidak diperlukan oleh dirinya sendiri itu. Ya kan? Coba sama lihat misalnya mereka mengkaji kitab-kitab yang begitu banyak sekali tapi tidak diamalkan. Agama ini sebetulnya tekanannya adalah pada amal. Ada yang harus dilakukan, ada yang sifatnya itu sekadar pelengkap. Yang utama itu apa? Dinyatakan sholat sebetulnya. Manakala sholatnya itu sudah bagus, maka yang lain itu akan ikut. Dan juga diingatkan bahwa awwalu ma yuhasabu bihi abdu adalah as-sholat gitu kan. Manakala sholatnya bagus, maka dia lainnya oke. Nah, dibenahi ini akhlak ini. Pendidikan akhlak juga tidak cukup hanya dituturi. Supaya berakhlak bagus, tidak bisa itu. Jangankan yang dituturi, yang nuturi pun juga kadang-kadang keliru juga. Yang bisa mencabut penyakit hati itu adalah lewat sholat, kan itu Mas Habib. Lalu sholat yang seperti apa? Gitu kan? Sholat yang khusyuk. Yang khusyuk itu seperti apa? Khusyuk itu ketika sholat yakin ketemu Tuhan. Alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim. Ketemu Tuhan. Kita ini hendaknya sehari semalam 5 kali bertemu Tuhan. Kalau menurut Al-Quran tadi, sholat khusyuk. Sholat khusyuk, sholat yang bertemu Tuhan. Alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim. Nah, ini juga bisa diukur sebetulnya ketemu Tuhan. Mengaku ketemu seseorang manakala bisa menjawab 2 hal. Aku ketemu Mas Pak Habib. Kapan kan itu? Hari Ahad jam 10 kan itu kan. Tapi masih harus ada pertanyaan berikutnya. Di mana bertemu? Kalau kita bisa menjawab
kapan bertemu, di mana bertemu. Orang yakin bahwa saya ketemu Pak Mas Habib. Begitu juga ketemu Tuhan. Kapan bertemu, duhur, asar, maghrib, isya atau subuh kan? Lalu di mana bertemu, kan? Di tempat pertemuan. Di Quran dikatakan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla. Ambillah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Karena itu sholat tidak akan dianggap sah kalau tidak menghadap kiblat. Makom Ibrahim itu di kiblat itu. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Hendaknya kamu menyembah, kan? Tuhan ini rumah. Jadi di situ sebetulnya. Umirtu an a'buda rabb hadzal baitil ladzi harrama wa lahu kullu syai'in. Aku terperintah untuk menyembah Tuhan di tempat yang mulia ini, dia di situ sebetulnya itu. Nah, kalau itu sholat lalu sudah terpenuhi, bisa memperbaiki hati, itu kan, maka lalu ada pekerjaan berikutnya, ialah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Kebutuhan hidup sehari-hari bisa terlaksana adalah bisa berhasil manakala zaman modern ini menguasai sains teknologi, matematika, fisika. Itu yang kadang-kadang dilupakan. Ini yang terlupakan bagi umat Islam itu di seluruh dunia ini. Di seluruh dunia ini problemnya di sini, problem kalah, ekonomi kalah, pendidikan kalah, politik kalah, semua memang ini tidak mendapatkan perhatian. Maka kalau dua-duanya itu mendapatkan perhatian itu, yang seimbang, maka di situ kita akan memenangkan. Karena itu, maka itu juga namanya bersaing. Saya katakan berarti kan kehidupan di dunia itu kan bersaing. Kalau bersaing kan yang kuat kan mesti yang menang. Kan tidak bisa kalah lalu menang. Gimana ada orang yang kalah lalu, orang yang lemah lalu menang, kan tidak ada. Saya jadi ingat Prof. Imam. Waktu saya kuliah di Amerika, dulu itu saya banyak sekali teman dari RRC, dari Cina. Mereka dibiayai rendah, lebih murah dari saya gitu. Saya lihat kehidupannya, tempatnya, kosnya itu juga lebih sederhana. Tapi semangatnya luar biasa. Dan saya baru sadar sekarang, mereka itu udah pulang. Sekarang ini udah yang membangun RRC sekarang menjadi hebat itu. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan pemerintah yang baru nanti ya. Kirim sebanyak-banyaknya ke luar negeri lah gitu. Itu mahasiswa kita. Ya memang pendidikan itu kan ada dua orang aja tuh Mas. Pendidikan itu ada guru, ada murid, gitu kan. Kalau dibuat seperti apapun kurikulum macam-macam, kalau gurunya tidak bisa kan. Jadi menurut hemat saya kalau Mas Habib nyebut bahwa harus dikirim ke luar negeri, ya gurunya itulah dikirim ke luar negeri. Iya. Kita kalau misalnya dosennya, gurunya dikirim ke luar negeri, diberikan semangat bahwa tugasmu itu adalah meminterkan orang. Sebelum kamu pinter, sebelum muridmu pinter, kamu harus pinter duluan. Nah, sekarang ini yang kita dengarkan kan para guru, para dosen itu kan terlalu berat beban. Celakanya berat bebannya itu beban mengajar, administrasi. Jadi kita ini memang harus berpikir jernih. Harus ada perubahan lah pemerintah baru nanti. Makanya saya ini kan gini, menteri baru ada perubahan. Dalam hal mengurus pendidikan, saya baru nulis Mas Habib, tirulah Saddam Hussein. Saddam Hussein itu kan suka perang Mas Habib. Maka dia sangat mencintai tentara. Tentara itu kehidupannya difasilitasi. Diberikan gaji cukup, diberi perumahan, diberi sarana kehidupan, apa itu namanya, transportasi ya, mobil, macam-macam Mas Habib. Sampai orang, karena cintanya kepada tentara ya Saddam Hussein itu. Janda-janda pahlawan perang itu buatkan perumahan Mas Habib. Dikasih tunjangan. Dihormati banget. Nah akhirnya lalu orang menjadi bangga menjadi tentara. Senang menjadi tentara. Sehingga kalau disuruh perang begitu ya karena dia akan mendapatkan apa namanya ya sebagai pahlawan. Nah, mestinya pendidikan di Indonesia juga begitu. Karena kita mencintai orang pintar, bagaimana para dosennya itu disejahterakan.
para gurunya itu disejahterakan. Kemarin saya membaca itu, kok ada guru merangkap jadi pemulung, coba. Mengerikan itu. Guru gajinya itu misalnya tidak cukup, lebih rendah daripada UMR. Sehingga gimana mau maju bangsanya? Maju? Sehingga lalu anak-anak kita itu diajar oleh orang yang mengeluh sehari-hari. Karena digegeri oleh istrinya, temannya punya HP bagus, dia tidak punya, kan begitu. Temannya punya sepeda motor bagus, dia jadul. Jadi kita ini perlu sebetulnya untuk memikirkan lebih mendalam. Coba kalau apa yang tentang pendidikan ini, seperti saran saya, ngikuti Saddam Hussein. Pemerintah sangat mencintai guru. Cintanya tidak saja diucapkan, tapi juga difasilitasi. Katakanlah tidak boleh ada orang yang mengajar yang dirinya sendiri itu hidupnya susah. Agar anak-anak Indonesia itu tidak diajar oleh orang susah. Jadi tidak cukup ya, Prof. Imam, program makan siang gratis itu ya, tapi jangan hanya itu. Gurunya harus diberapa. Gurunya. Jadi, matur nuwun, ini kalau diteruskan ini tidak berhenti. Makasih, Mas. Terima kasih banyak. Ini mudah-mudahan pemerintah yang baru akan paham tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.